Oke teman-teman, jadi video kali ini di sini kita bakal bahas untuk settingan OBS Studio khususnya untuk live streaming teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin suka live streaming game menggunakan software dari OBS Studio dan untuk biar hasil videonya maksimal gitu ya, dan juga pada saat kalian live streamingnya itu nggak mengalami patah-patah ataupun nge-lag kayak gitu game kalian. Di sini nanti gue bakal jelasin basicnya ya untuk OBS Studionya, dan pastikan kalian sudah memiliki OBS Studionya. Di sini gue langsung aja masuk ke OBS Studio. Silakan untuk cara settingnya masuk ke menu setting di bagian kontrol ini. Buat teman-teman yang mungkin baru pemula ataupun awal banget pakai di bagian OBS seperti ini. Di sini kan ada pilihan general ya untuk setting general stream output audio video. Di sini sebelum kita masuk ke bagian video dan juga output, teman-teman silakan pilih bagian stream dulu ya. Yang ini stream. Nah, biasa kalau stream ini kolomnya kalian harus menyediakan platform yang harus kalian tuju. Misalkan live streaming kalian tuh dituju kemana? Mau di YouTube atau di Facebook ataupun di TikTok. Bisa kalau kalian sudah menetapkan untuk servisnya, platformnya apa, nanti kalian diharuskan untuk menempelkan ataupun memasukkan ya kata kunci dari live streaming channel kalian, entah itu dari fanspage Facebook kayak gitu ataupun YouTube channel. Nah, ini untuk bagian stream key. Nah, sekarang kita bahas mengenai output dan juga videonya. Biar kita live streamingnya itu nggak keganggu nge-lag dan juga hasil videonya juga maksimal. Ya nggak maksimal banget, tapi setidaknya lancar teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin speknya low device dari PC kalian, ini bisa banget lah. Masuk teman-teman sekarang bagian output. Silahkan masuk ke bagian output. Di bagian output ini kalian bisa rubah untuk output modenya ini. Kalian gue sarankan gunakan advance saja. Sebetulnya ada dua pilihannya, ada simple dan juga advance. Gue lebih suka menggunakan advance seperti ini. Ini perbedaannya simple dan advance itu cuma dari tampilannya aja teman-teman ya. Gue kenapa pilih advance karena lebih mudah aja untuk gue pelajari kayak gitu. Kayak awal-awal tuh lebih mudah lah menggunakan mode advance. Streaming, recording, audio nih tersedia di sini. Jadi kalau gue pengen setting record, gue tinggal pilih yang ini kayak gitu. Kalau pengen streaming tinggal pilih yang ini kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas ke streaming. Di sini teman-teman, by the way mohon maaf, di sini gua nggak bisa kutak-atik karena memang gue lagi recordnya menggunakan OBS Studio. Jadi teman-teman bisa menerapkan aja seperti yang nanti gue jelasin. Di sini yang pertama adalah encoder teman-teman. Kalian bisa menggunakan encodernya adalah kali 264 ya. Sebetulnya kalian juga bisa menggunakan grafik seperti Nvidia kayak gitu ya. Cuman gue sarankan kalian menggunakan X264 aja kalau misalkan memang PC kalian ataupun komputer kalian itu low spec teman-teman. Terus untuk rescale outputnya, gue sarankan resolusinya jangan terlalu tinggi di bagian rescale output ini. Cukup di bawahnya, misalkan 1080p paling tinggi kalian bisa gunakan 720p aja, kayak gitu. Ini juga bisa berpengaruh terhadap performa game yang kalian mainkan maupun pada hasil live streamingnya nanti ya, dari performa kalian. Terus lanjut di bagian encoder setting. Sekarang di bagian encoder setting. Untuk rate control ini sebetulnya kalian bisa merubah ya dari CBR, ABR kayak gitu ya. Cuman gue sarankan kalian menggunakan CBR aja. Biar di sini kalian bisa rubah juga bitrate-nya. Bitrate ini apa sih Bang? Ini adalah kecepatan dari hasil live streaming kalian nanti. Semakin bitrate yang kalian tentukan di sini, maka acara live streaming kalian yang kalian sudah publik itu nanti jernih banget kayak gitu. Gambarnya lebih tajam gitu teman-teman ya. Jadi selain dari kalian menerapkan resolusi 720p, misalkan kalian kurang maksimal nih Bang, gue pakai 720p, pengen 1080p, cuman low spec device gue. Jadi kalian bisa mengakali gitu lah, berinisiatif untuk merubah bitrate-nya. Cuman lagi-lagi untuk bitrate ini, semakin tinggi bitrate maka semakin bagus juga hasil live streaming kalian. Cuman internet koneksinya itu perlu juga dibutuhkan lebih banyak. Nah, kenapa di sini gue menggunakan 2500 kbps? Di sini gue jelasin dulu. Kita cek dulu untuk speed internet yang kita punya ya. Di sini contohnya, misalkan gue menggunakan Chrome, gue cek dulu di bagian speed test ya. Sebentar teman-teman. Di sini gue bakal perlihatkan dulu. Kebetulan koneksi juga di rumah lagi parah banget. Nah, di sini gue bakal coba jalankan dulu koneksi internet gue. Di sini kita lihat bukan dari Mbps download ya, melainkan Mbps upload. Karena yang kita perlukan live streaming itu masuknya di bagian Mbps upload, teman-teman ya, bukan download. Nah, di sini kita tunggu dulu untuk uploadnya. Nah, di sini ya betul ya, koneksi gue lagi ngelow banget. Indium tuh lagi kacau bet lah pokoknya. Nanti bakal gue jelasin nih lebih detail mengenai dari speed. Oke, di sini katakanlah buletin adalah 2 Mbps ya. 2 Mbps itu sama dengan 2000 kbps. Nah, jadi di sini taruhlah ya 2000 kbps. Kita masuk lagi. Nah, bitrate yang kita punya koneksinya adalah 2000 kbps itu paling maksimal. Misalkan
Artinya yang perlu kita masukkan di bagian bitrate ini itu setengahnya, teman-teman. Misal koneksi gue tadi lagi ngelow, cuman memiliki kecepatan speed uploadnya 2 Mbps ya, kecil banget ya, 2000 kbps. Kalian di sini bisa menurunkannya menjadi 1000 kbps karena tadi koneksinya lagi ngelow. Kayak gitu. Sebentar. Nah, kayak gini. Hilang tuh. Masuk ke setting lagi ya. Sebentar. Kita masuk ke output. Nah, ini udah gue rubah 1000 kbps. Jadi di sini gue sarankan kalian seperti itu ya. Untuk koneksi internet tuh disesuaikan juga dengan bitrate-nya. Dicek dulu teman-teman. Jangan asal jebret aja masukin kbps. Nanti kalian tergiur pengen hasil live streamingnya bagus, tapi koneksi internetnya ngelow sama aja bohong ya. Nanti hasilnya malah patah-patah. Nah, kayak gitu. Di sini, terus yang berikutnya adalah keyframe interval. Ini adalah kecepatan dari antara suara dan juga gambar. Gue sarankan kalian bisa menggunakan 2 per second ataupun 2 detik untuk selisihnya ya. Cuman misalkan sekiranya nanti di acara live streaming kalian ada delay gambar antara gambar dan suara itu kurang, ini gue delay lebih cepetan gambarnya, suaranya telat. Kalian bisa menurunkannya dengan cara pada saat kalian lagi live streaming bisa masuk lagi teman-teman ke sini, nanti kalian tinggal turunkan aja kayak gitu. Misalkan ke bagian 1 ataupun 0 kayak gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Terus di bagian CPU. Nah, CPU ini sebetulnya kalian bisa setting banyak banget. Nah, ada ultra fast, super fast, very fast, faster dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Cuma di sini gue menggunakan very fast. Kenapa gue menggunakan very fast? Biar antara CPU dengan CPU itu spek dari PC yang kita punya teman-teman ya, dengan game nanti yang kita mainkan di acara live streaming kita nanti itu balance teman-teman. Artinya kemampuan dari CPU-nya balance, nggak terlalu dimaksimalkan juga, dan juga hasil dari OBS-nya juga nggak terlalu dimaksimalkan. Jadi seimbang teman-teman. Jadi gue sarankan buat teman-teman yang mungkin spek dari PC-nya ataupun komputernya spek low, gunakan aja very fast. Nanti kalian bisa tinggal mengalihkannya ke bagian profile dan tune seperti layaknya resolusi dengan bitrate kayak gitu ya. Karena di sini kita menggunakan hanya verify, profilnya kalian bisa menggunakan high aja. Cuman sekiranya misalkan, bang ini kok gambarnya sedikit kayak kotak-kotak gitu, karena memang bitrate yang kita gunakan kan kecil ya. Nah di sini makanya kalian tuh gunakan yang high teman-teman untuk menyimbangi antara kecepatan internet pada saat kalian ngelow dan juga resolusi yang kalian tentukan itu kurang maksimal. Kalian gunakan di bagian profile itu high ataupun tinggi. Untuk tune-nya ini biarin aja sih menurut gua non aja. Tune itu seperti tampilan display gambar live streamingnya nanti ya. Di sini kan ada film, animasi. Biasanya tuh kalau di bagian TV itu ada rubah-rubah tampilan display warna kayak gitu, ada film, ada animasi, ada Echo 1, Echo 2. Itu yang nanti memunculkan tampilan dari gambar filter di acara live streaming kalian. Gue sarankan non aja biar natural teman-teman. Nah, kalau kalian udah setting seperti ini di bagian streaming ya, nah di bagian output ini streaming kita udah setting seperti ini. Jangan lupa ini sebentar gue kecilin dulu biar teman-teman bisa kelihatan. Nah, ini jangan lupa di save dulu dengan cara kalian pilih apply dulu, baru kalian klik OK. Nah, kayak gini ya. Sekarang itu baru bagian output. Sekarang masuk lagi ke bagian setting lagi. Nah, di sini di bagian setting lagi setelah kita tadi cek di bagian outputnya udah, sekarang masuk ke bagian audio. Nah, audio sebetulnya nggak terlalu banyak yang perlu kita pakai ya teman-teman ya. Cuman yang terpenting adalah di bagian sample rate. Nah, sample rate dan juga channel. Di sini gue sarankan kalian gunakan sample rate jangan terlalu tinggi lah ya, 48 kHz aja itu udah maksimal banget. Nah, ini apa bang 48 kHz? Itu dari hasil audio di acara live streaming kalian itu nanti teman-teman. Biasanya semakin kecil ataupun semakin tinggi itu juga mempengaruhi hasil suaranya. Entah itu pecah-pecah kayak gitu ya, ataupun renyak-renyak kayak gitu, ataupun sempurna. Makanya kalian gunakan 48 kHz. Ini bukan maksimal, ini seimbang teman-teman. Channel kalian gunakan stereo biar hasil audionya itu lebih keras teman-teman ya. Biar penonton ataupun viewer yang nonton siaran live streaming kita tuh lebih nyaman lah ngedengerinnya. Terus di sini ada mix ataupun aux audio 3 itu di setting tadi ya dari inian. Kalian bisa gunakan sesuai dari mic yang kalian pakai. Misalkan seperti gue ini, nanti teman-teman bisa, ini kan yang gue pakai adalah mikrofon USB audio device. Jadi dipilih aja dulu deh sama gue kayak gini ya. Nah, terus ini untuk bagian global audio device dan juga di general. Sekarang kita scroll lagi ke bawah. Ini ada meter, advance dan hotkeys. Yang kita perhatikan adalah di bagian meter dan advance teman-teman. Untuk meters, di key rate-nya ini kalian bisa milih antara 3 pilihan, fast, medium, dan slow. Nah, ini penting banget teman-teman.
Kalau kalian misalkan gunakan fast, artinya lagi-lagi itu menyimbangi antara resolusi dan juga audio maupun dengan CPU ataupun PC yang kita punya speknya. Jadi biar lebih seimbang. Kemampuan OBS-nya juga nggak terlalu diutamakan kayak gitu. Jadi kalian bisa gunakan fast aja. Jadi pokoknya intinya seimbang menggunakan fast, teman-teman. Nah, terus di bagian peak meter tipenya, biarkan gunakan true peak high CPU usage ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada sample peak dan juga true peak ya teman-teman. Gua sarankan karena kita menggunakan yang fast ataupun yang levelnya rendah kayak gitu. Di sini kalian bisa gunakan true peak high CPU usage. Jadi untuk peak meter tipenya itu kita serahkan ke kemampuan CPU ataupun PC kita kayak gitu ya. Nah, ini bagian meter. Untuk advance ataupun di bagian audionya ini kalian ya seperti tadi ya, kalian bisa menentukan dulu untuk speaker ataupun mic yang kalian gunakan itu di apa kayak gitu namanya. Nanti di sini ke detect ya. Karena di sini gue menggunakan speaker USB audio device. Di sini gue menggunakan USB audio device. Jangan lupa untuk disable Windows audio duckingnya ini di checklist. Nah, setelah itu jangan lupa kalau kalian sudah setting-setting seperti ini langsung di apply lagi kayak gini. Terus dipilih OK. Lanjut lagi, masuk lagi ke settingan. Ini ada settingan lagi teman-teman. Kita tadi udah setting bagian output, audio, dan yang terakhir adalah video. Nah, video ya, video ini ada base canvas resolution dan output skala resolution. Dua resolusi ini apa sih bang? Nah, jadi untuk base canvas resolution ini adalah resolusi maksimal dari monitor yang kita punya teman-teman ya, ataupun tampilan dari monitor yang kita punya. Jadi cara ceknya gimana bang? Nah, sebetulnya ini gue ngada-ngada nih, ngadi-ngadi nih 1080p. Sebetulnya gue tuh 720p ya. Ini caranya kalian bisa masuk ke bagian start, lalu kalian pilih setting. Ini untuk ngecek dari resolusi monitor kita. Terus pilih sistem. Di sini kita lihat bagian yang display resolution yang ini ya. Nah, tuh ini paling mentok ataupun paling tinggi resolusinya di 768. Jadi gue sarankan buat teman-teman yang mungkin kayak gue gini, gue sarankan kalian gunakan 720 jangan 1080p. Tadi gue ngadi-ngadi itu cok. Nah bentar. Nah ini 1080p ya. Jadi biar apa? Biar enggak terlalu apa ya? Kemampuan namanya juga kemampuan monitor kita cuman maksimal segitu, masa iya mau ditabrak lagi kayak gini? Ibarat kita koneksi internet udah ngelow, mau dihajar lagi dengan hasil video yang jernih banget ya tetap aja nanti live streamingnya bukannya jalan malah nggak jalan-jalan kayak gitu. Nah, untuk output skala resolution ini adalah hasil resolusi yang nanti ditayangkan di platform kita gitu dari OBS-nya teman-teman. Kalau dari base canvas resolution itu adalah tampilan maksimal dari resolusi yang kita punya. Kalau untuk output skala resolution itu adalah nanti hasil resolusi yang kita munculkan di acara live streaming kita, entah itu di platform Facebook, YouTube, TikTok kayak gitu. Jadi ngerti ya, ini karena gue lagi record juga menggunakan OBS, jadi gue maaf teman-teman ini nggak bisa dirubah ya untuk base canvas. Jadi untuk base canvas ini ini sesuaikan dengan maksimal dari tampilan display monitor kalian kayak gitu ya. Tadi 720p ya. Nah kayak gitu. Terus untuk FPS, nah ini FPS penting nih. FPS itu banyak pilihannya dari 24, 30, 48 kayak gue, 59,9 dan juga 60 maksimalnya. Untuk FPS ini jangan terlalu tinggi-tinggi banget ataupun jangan terlalu mentok banget. Mentok itu 60 fps. Memang FPS itu adalah frame per second ya, frame rate. Jadi semakin tinggi FPS yang kita tetapkan dari software yang kita punya ini, maka hasil live streaming kita itu lebih bagus, hasilnya lebih smooth, nggak delay patah-patah kayak gitu. Cuman kan balik lagi teman-teman ya, namanya FPS, semakin tinggi FPS yang kita punya, maka kinerja dari komputer kita ataupun CPU kita itu kan semakin banyak ya kemampuannya yang harus digunakan gitu. Jadi kalau misalkan dia udah mentok teman-teman, nanti yang ada malah kemampuan CPU kita panas, yang ada malah frame drop kayak gitu. Jadi gue sarankan jangan terlalu tinggi-tinggi. Untuk common FPS value-nya gunakan aja di antara 48 atau mungkin spek dari device kalian lebih rendah dari gua, bisa gunakan 30 fps, itu udah worth it lah, udah oke banget kayak gitu. Jangan lupa kalau setiap kalian sudah setting-setting kayak gini, per setiap satu setting ini dipilih apply ya teman-teman, baru kalian klik OK. Nah kayak gitu. Jadi mungkin kurang lebih untuk settingannya kayak gitu teman-teman.
Jadi di sini untuk pembahasan video ini gue settingan dari OBS Studio-nya. Mungkin next nanti buat teman-teman yang mungkin membutuhkan, gue bakal sediakan untuk video selanjutnya, entah cara live streamingnya kayak gitu. Teman-teman silakan aja langsung kasih komentar dah kalau kalian butuh teman-teman. Nanti biar gue sediakan ya. Jangan lupa support terus channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian.